Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa'akulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah pengajian yang mulia, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannata. Ada 3 macam perkara, barang siapa yang ada ia padanya itu orang. Yang 3 ini ada pada seseorang, maka Allah mudahkan akan itu orang hisaban yasira, maka Allah hisab akan itu orang hisaban yasira dengan hisab yang gampang, hisab yang mudah. Jadi ada 3 amalan yang apabila 3 macam amalan ini ada pada seseorang, maka Allah mudahkan hisabnya, diampuni kesalahannya, wa adkhalahul jannata, dan memasukkan oleh Allah akan itu orang akan surga, nikmat dari Allah, rahmat dari Allah. Kalau dapat melakukan, mengamalkan yang 3 macam ini, maka nanti diampuni Allah dosanya, diganti dengan rahmat Allah, sehingga masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Jadi kita ini semuanya masuk surga dengan rahmat Allah, tidak bisa mengandalkan dengan amal semata. Kalau mengandalkan amal semata, hitung-hitungan, kita ini masih banyak iblis beramal. Iblis itu beramal di langit, di bumi, dalam satu keterangan itu ribuan tahun, punya murid malaikat. Cuman ada kesalahan, merasa hebat, cuman ada merasa sombong, lalu dilaknat, maka sudah masuk ke dalam surga, keluar dari surga. Jadi kalau mengandalkan amal tidak bisa, tapi tetap mengharap rahmat Allah masuk ke dalam surga. Cuman orang yang mendapatkan rahmat Allah, inna rahmatallah qaribum minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah itu selalu berdekat, selalu datang kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Apa kebaikan yang harus dilakukan? Kata Nabi, pertama, tu'ti man haramaka, engkau beri kebaikan kepada orang yang menghalangi ia kebaikan akan engkau. Dia tidak bisa melakukan kebaikan kepada kita, tapi kita tetap
memberi kebaikan kepada itu orang. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik dengan kita, wajarlah. Tapi pertanyaannya, bisa tak berbuat baik kepada orang yang menghalangi kebaikan untuk kita? Dia tidak baik dengan kita. Sanggup tak kita berbuat baik kepada orang itu? Itu prinsip tanah. Makanya kalau kita hendak belajar dengan diri kita masing-masing, maka kita insya Allah akan Allah jadikan orang yang baik. Tanah itu, kita ini kan berasal dari tanah. Tanah itu sekalipun orang tidak baik kepada tanah, tanah tetap baik dengan kita. Tanah itu setiap hari kena pijak orang. Apalagi yang mijak orangnya gemuk, sampai sepikul 30 beratnya. Sakit tanah tuh, hitung-hitungan sakit. Karena pijak, belibak bekas kakinya. Tapi tanah tidak marah walau dipijak orang. Setiap hari tanah karena kencingi orang. Orang berkencing ke WC, tapi kan ujungnya ke tanah. Sampainya wadahnya di tanah. Berarti tanah ini setiap hari karena kencingi orang. Tapi tanah tidak marah, tetap berbuat baik kepada kita. Bikin rumah sampai 3 tingkat tahan, dipikul oleh tanah. Datang petani tanam kelapa, tumbuh kelapa. Tanam pinang, tumbuh pinang. Kadang tidak ditanam pun tumbuh. Makan mangga, bijinya limparkan ke kebun. Sebulan akan datang tumbuh. 5 tahun akan datang berbuah pula. Padahal tanah, tidak ada kita yang baik kepada tanah. Kadang di kampung-kampung itu, kalau kelapa itu tumbang, anak-anak dibikinnya WC itu, berak dia di situ. Tanah diberai, tapi 2 bulan kemudian tumbuh cabai. Rupanya yang berak itu habis makan sambal, bijinya kadalanik. Jadi keluarlah bijinya. Jadi samalah nanam cabai, bibit dengan pupuk 1 paket keluar. Tumbuhlah cabai subur. Maka kalau ke kampung ada pohon cabai di dekat pohon kelapa, dekat batang kelapa subur, itu perlu dipertanyakan tuh. Itu hasil perjuangan tuh. Tanah dibirai, tapi dikasihnya cabai. Bagusnya tanah tuh. Kalau bisa kita begitu, selalu menaburkan kebaikan kepada semua orang, walau orang tak baik dengan kita. Dia menjelek-jelekkan kita, tapi kita tidak membalas untuk menjelekkannya. Amanlah tuh. Aman. Seperti tanah. Itu amalan masuk surga dengan rahmat Allah. Taburkan kebaikan kepada semua orang. Sekalipun orang itu tidak baik dengan kita, seperti tanah. Selalu menaburkan kebaikan kepada semua orang. Yang kedua, wa ta'fu amman zalamaka. Engkau maafkan kesalahan orang yang menganiaya, yaitu orang akan engkau. Orang ini menganiaya kita, dia melakukan kesalahan, kita maafkan. Jadi yang disuruh itu memberi maaf, bukan minta maaf. Kalau minta maaf gampang, memberi maaf nih yang payah. Makanya kita itu mudah mengerjakan perintah daripada meninggalkan larangan. Berbuat baik bisa, begitu orang tidak menghargai kita, kebaikan kita, malah dia melakukan kesalahan, sanggup dah kita memaafkan. Melakukan kebaikan bisalah. Puluhan tahun melakukan kebaikan untuk semua orang bisa, tapi begitu mengalami hinaan orang,
Sanggup dah kita menahan diri, jangan membalas tapi memaafkan. Itu yang berat tuh. Berat. Mengerjakan perintah agak gampang lah. Hendak jadi orang baik, insya Allah setiap kita bisa, asal rajin aja. Sembahyang berjamaah, pengajian hadir, ada orang mengundang datang, berkawan baik, menolong orang bisa. Tapi begitu orang tidak menghargai kita, bisa tak kita hati jangan tersinggung. Ini yang berat. Ya, memang mestinya kita itu tidak perlu disanjung, tidak perlu tersinggung. Kalau kita suka disanjung, itu bahaya. Nanti jadi orang aanjungan. Kalau tersinggung tidak disanjung, jadi orang perajuan. Apa ya? Kalau ngomong bisalah. Kita jangan merasa tersanjung disanjung orang. Tidak perlu sedih orang tidak menyanjung, bisa. Tapi kalau praktiknya bisa tak? Saya disuruh ceramah, bisa? Alhamdulillah. Tapi menahan diri, jangan minta dihargai, bisa tak? Saya pernah ceramah menggantikan kawan, Ustadz Hasan Azhari. Dari sini perjalanannya 1 jam lebih, 1/4 lebih kurang, baru sampai. Besok acara, hari ini Ustadz Hasan Azhari panggil saya, disuruh menggantikan beliau ceramah di tempat itu. Saya tidak nyebut tempatnya di mana. Kalau ada pemilihnya malam ini payah pula. Pokok jauh, 1 jam 1/4 lebih kurang dari sini, pakai Honda. Dituliskan nama panitia tuh. Nanti sampai ke sana cari yang nama ini, sampaikan saya berhalangan dan saya menggantikan. Pergilah saya bawa catatan tadi masuk kantong. Sampai sana orang tidak menghiraukan karena tidak kenal. Sekalinya saya tanya, mana yang nama ini? Carikan orang, tidak ada di masjid tuh. Rupa masih di rumah tapi tidak jauh dengan masjid. Pergilah, dibilangkan tempatnya, rumahnya. Sampai ke rumah panitia yang dicari tadi, belum mandi lagi, masih pakai handuk lagi, agak kuning pink handuknya. Terbayang saya masih tunggu, Ustadz tunggu, katanya saya mandi dulu. Tunggulah. Habis mandi berpakaian, berangkatlah. Tak sempat minum lagi, langsung berangkat ke masjid tadi. Ketua panitia kata sambutan agak meleset. Kata ketua panitia, minta maaf Bapak Ibu, yang mengisi ceramah hari ini tidak sesuai dengan yang tertulis dalam undangan. Undangan bersebar, yang ceramah Ustadz Norman Kardi. Kemarin abang beliau yang ceramah di Masjid Agung, acara reuni alumni PHI. Adiknya tapi meninggal sudah di Jambi. Itu terkenal pembicara yang hebat di zaman itu. Rupanya kata panitia, seminggu sebelum hari H-nya beliau berhalangan membatalkan. Lalu panitia mencari ganti ke Kuala Tungkal, mencari tahu siapa yang hebat. Waktu itu Ustadz Hasan Azhari. Kami gantikan dengan Ustadz Hasan Azhari. Rupanya beliau juga berhalangan. Maka dikirimkanlah Ustadz yang saat ini sudah hadir di hadapan kita, minta maaf
kami pun belum kenal dengan beliau dan tidak tahu siapa namanya. Nah, coba pedasnya cakap orang dah, pedas dah. Tapi care di hati saya belum tahu dia, nah kan timbul sombongnya. Mestinya kan tidak usahlah saya mengerjakan perintah, diperintah guru saya bisa menahan jangan tersinggung orang bercakap begitu. Nah itu yang payah. Berarti kita ini berat meninggalkan larangan daripada mengerjakan perintah. Nah, maka itu kalau orang salah dengan kita dilarang membalas, maafkan saja. Kalau kita dapat memaafkan kesalahan orang yang menganiaya kita, maka nanti hisabnya digampangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, ma'afamru'un an maslamatin illa zadahullahu biha izzan. Barang siapa tidak memaafkan oleh seseorang daripada kesalahan orang lain, orang lain buat zalim dengan kita, maka kita maafkan. Tidak kita memaafkan, illa zadahullahu biha izzan, kecuali menambahi akan itu orang oleh Allah dengan maslamah tadi, memaafkan, izzan akan kemuliaan. Maka kalau orang berbuat salah dengan kita, menjelekkan kita, menghina kita, membuat tidak adil dengan kita, yakinlah mungkin ini jalan Allah hendak mengangkat kita menjadi orang mulia. Maka tidak perlu sedih, tidak perlu sedih. Orang tidak menghina, kada sedih kita. Kenapa? Kita maafkan. Itu Allah mengangkat kepada derajat yang mulia. Cuman payah. Yang ketiga, watasilu man kata'aka. Watasilu dan mempererat engkau, menyambung silaturahim oleh engkau, man akan orang, kata'a yang memutuskan ia akan engkau. Orang ini memutuskan tali persaudaraan, tidak mau tahu, kita tetap menyambungnya, tidak mau memutuskan tali persaudaraan. Maka itu nanti dosa diampuni Allah berganti dengan rahmatnya. Bahkan kata Nabi, man ahabba ayyubasata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimahu. Kata Nabi, barang siapa yang ingin Allah luaskan rezekinya barakah, dan wayun sa'alahu fi umrihi, dan Allah tunda kematiannya, artinya Allah panjangkan umurnya, barakah, amalan tidak banyak, fal yasil rahimahu, maka hendaklah mempererat engkau akan tali persaudaraan. Maka itu orang-orang tua kita di zaman dulu mempererat tali persaudaraan luar biasa. Kalau hari Lebaran, kalau belum habis dikunjungi, semua keluarga belum berhenti Lebaran, tahan sampai 10 hari Lebaran. Mana ada orang Lebaran 10 hari, Lebaran sehari cuman. Tapi karena ingin mengunjungi sanak pemilih, tahan 10 hari perai bekerja untuk berkunjung ke rumah sanak pemilih. Makanya orang-orang tua dulu rezekinya barakah, dapat duit 5.000 semua termakan, bisa beli beras, bisa beli lauk dan sebagainya. Sekarang ini kita kurang bisa mempererat tali persaudaraan, terutama anak-anak kita payah
Kalau dulu kita dengan orang tua manut, nurut. Kalau hari lebaran, kemana orang tua berlebaran, kita anaknya ikut. Kami sampai ke Parit Pitamit Mendahara sana tuh, pakai perahu layar. Pernah hendak ke Karaman dekat Kuala Pangkaduri itu, belum bang kuat, pakai perahu layar, adik beradik semuanya berangkat. Kami adik beradik belapan, 4 perempuan 4 laki-laki, semua masuk dalam perahu tuh, penuh perahu, anak banyak bang. Nah, sekarang kita lebaran, anak gadis anak bujang mana mau ikut orang tuanya, dia berjalan sesama dia itulah ke Bukit Senyum. Dari berjalan di Matang Lumut ada Bukit Senyum, kalau sampai ke sana tuh senyumian, lagi orang gila senyum juga sana tuh, sihat pemandangannya nyaman, kesanaan dia. Dulu kita dengan sanak pemilik kalau ketemu nih enak rasanya, rasa berkeluarga sangat. Sekarang anak kita sepupu sekali, temukanlah kayak kawan biasa lah, dah dia seperti akrab sangat. Kenapa? Karena masing-masing disibukkan main HP. Yang satu main HP, yang satu main HP, mana ada bercakap dia. Padahal sepupu sekali. Nah, kalau dulu orang sepupu 4 kali masih dekat lagi. Kalau pengantinan itu 1 minggu lagi baru acara hanya semua datangan keluarga terkumpul. Malu kalau datang lambat. Kalau besok orang nyembelih ayam, hari ini baru datang, malu dah karena terlambat dah. Orang 2 hari sebelum motong sudah datangan. Nunggu hari hanya 5 karung beras habis, ada masalah. Datang penuh bawaan, ada yang bawa nangka, ada yang membawa humbut, ada yang membawa beras, ada yang bawa ayam, ada yang bawa waluh, ada yang bawa pucuk ubi, ada bawa ubi kayu, lengkap tuh. Terkumpul ramai malam-malam tuh merebus ubi kayu tuh, pakai garam, pakai nior beparut, sihat tuh. Enak orang dulu, sanak pemilih luar biasa. Sekarang kita sanak pemilih kita pengantinan, datangnya hari makan dulu, datang sebentar cuman. Kenapa? Yang dikerja dada orang catering semua. Kalau dulu kan kerja dewe, marut kelapa pakai perudan. Kalau sekarang kan santan sudah ada, ujungnya dimasakkan catering, yang masak datang ke rumah. Jadi keluarga ada kumpul lagi. Kalau dulu orang sanak pemilih kumpul, makanya rezekinya barakah. Kita sekarang enak cari rezeki, tapi habisnya enak juga. Panen kelapa 4 juta, panen pinang 2 juta, panen sawit 5 juta, masuk rumah sakit hutang 1 juta masih. Orang dulu duitnya kada tebuk rumah sakit, barakah karena mempererat tali persaudaraan. Yang kedua, umurnya barakah, umur barakah kada penggeringan. Maka orang dulu itu ada yang umur 70 tahun kada pernah nyicip jarum suntik, dah pernah masuk rumah sakit, kada pernah. Jadi kalau sakit di zaman dulu tuh agak sakit badan, bawa nebas ke kebun, keluar keringat, balik sembuh. Sekarang umur 70 tahun sakit, bawa nebas ke kebun, pacak dah balik lagi, mati tengah kebun dululah. Dah sama dengan orang-orang dulu, karena orang-orang dulu tuh amalannya senang mempererat tali persaudaraan. Berkunjung ke sana pemilih ini senang nian. Nah, kalau lebaran haji datangan, nanti lebaran puasa datangan, nanti pula kalau pengantinan, pokoknya setiap pengantinan adik beradik itu mesti datangan, tidak boleh tidak. Kadang 2 bulan lagi sebelum acara hanya itu sudah bahabaran doh, besaruan datang dewe, bukan kayak sekarang lewat telepon. Adiknya umpama di Serdang, datang dewe ke sana, maka bukannya pakai Honda, pakai pumpung, ada pakai perahu cuman besaruan deh. Besaruan ngundang, nanti kita kumpulan, nanti datang lagi ke satu besaruan lagi, dititipkan pesan, nanti hari hanya datangan, mempererat tali persaudaraan. Ternyata amalan supaya husnul khatimah. Maka itu kata Nabi, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak sugianya langsung masuk ke dalam surga orang yang suka memutuskan tali persaudaraan.
Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.